Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep belajar. Materi pertama adalah pengertian belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Materi kedua adalah bentuk-bentuk belajar. Menurut Jajne, bentuk-bentuk belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah belajar responden. Dalam belajar ini, suatu respon dikeluarkan oleh suatu stimulus yang telah dikenal. Jadi, terjadinya proses belajar dikarenakan adanya stimulus. Misalnya, Maya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya dengan benar. Kemudian, guru tersebut memberikan senyuman dan pujian kepadanya. Tindakan guru ini menimbulkan perasaan yang menyenangkan pada diri Maya, sehingga membuat dia lebih giat dalam belajar. Yang kedua adalah belajar kontiguitas. Belajar dalam bentuk ini tidak memerlukan hubungan stimulus tak terkondisi dengan respon asosiasi dekat. Sederhana antara stimulus dan respon dapat menghasilkan suatu perubahan dalam perilaku individu. Hal ini disebabkan secara sederhana. Manusia dapat berubah karena mengalami peristiwa-peristiwa yang berpasangan. Belajar kontiguitas sederhana bisa dilihat jika seorang memberikan respon atau pertanyaan belum lengkap, seperti 2 kali 2 sama dengan, maka bisa menjawab 4. Itu adalah contoh asosiasi berdekatan antara stimulus dan respon dalam waktu yang sama. Yang ketiga adalah belajar observasional. Konsep belajar ini memperlihatkan bahwa orang dapat belajar dengan mengamati orang lain melakukan apa yang akan dipelajarinya. Misalnya nih, anak kecil belajar makan itu dengan mengamati cara makan yang dilakukan oleh ibunya atau keluarganya. Materi ketiga adalah tahapan-tahapan dalam belajar. Yang pertama adalah scooping, merupakan tahapan belajar yang pertama. Kamu bisa menerapkannya dengan membaca cepat poin penting yang ada dan membuat kesimpulan secara garis besar tentang materi yang sedang kamu baca itu. Yang kedua adalah learning. Tahapan kedua dari belajar adalah learning atau belajar itu sendiri. Di tahapan ini, kamu bisa menerapkannya dengan pola belajar yang sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Yang ketiga adalah testing for learning. Setelah kita memahami materi yang telah kita pelajari, kita perlu menguji diri kita sendiri agar kita tahu sampai mana pemahaman kita tentang materi tersebut dan agar materi tersebut dapat melekat dalam kepala kita. Materi keempat adalah faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah minat belajar, yang ketiga adalah bakat belajar. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.